Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angga Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Bekti Romadona, dari kelas 1A absen 29 NPM 075. Di sini saya akan membahas materi tentang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, alasan saya memilih materi ini adalah karena saya sejak kecil saya memiliki hobi yaitu bermain bola. Saya sejak kecil sering mengikuti event-event yang diadakan di Kabupaten Trenggalek. Mulai dari saya ikut event karena mewakili sekolahan maupun SSB di luar sekolahan. Dengan usaha dan kerja keras kami, latihan, alhamdulillahnya sering mendapatkan prestasi. Dengan lolosnya Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, saya sebagai penggemar, orang yang suka bermain bola, pastinya ikut bangga dan senang atas prestasi timnas selama diasuh oleh coach Sintayong. Dengan lolosnya timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, secara tidak langsung Indonesia juga mengamankan satu tiket di Piala Asia tahun 2027 dengan tanpa harus melakukan kualifikasi. Dengan prestasi yang telah didapat oleh timnas Indonesia, saya berharap semoga timnas Indonesia kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sebelumnya atau yang telah dibuat pada ronde-ronde sebelumnya. Pada event yang diadakan FIFA 4 tahun sekali ini, yang akan diadakan di 16 kota di 3 negara, yaitu negara Meksiko, negara Kanada, dan Amerika Serikat pada tahun 2026 yang akan datang. Event kali ini menjadi event pertama yang akan diadakan FIFA di 3 negara sekaligus. Tidak seperti event tahun-tahun sebelumnya yang diadakan hanya di satu negara. Untuk bisa lolos pada Piala Dunia 2026 kali ini, seluruh negara kecuali negara tuan rumah tadi harus mengikuti kualifikasi yang telah FIFA bagi menjadi 6 zona kontinental, yaitu yang pertama ada UEFA yang terdiri dari mayoritas negara-negara di Eropa dan ada beberapa negara di luar Eropa. Konfederasi ini didirikan pada 15 Juni
1954 di Basel, yaitu salah satu kota yang ada di negara Swiss. Konfederasi ini beranggotakan sebanyak 55 asosiasi nasional, dan konfederasi ini diberikan FIFA slot paling banyak di antara kelima konfederasi yang ada, yaitu FIFA memberikan slot sebanyak 16 pada event Piala Dunia tahun 2026 ini. Yang kedua ada konfederasi CAF, yaitu konfederasi yang terdiri dari mayoritas negara-negara di Afrika yang didirikan pada 8 Februari 1957 di Grand Hotel Khartoum, Sudan, yang beranggotakan sebanyak 54 asosiasi nasional. Pada konfederasi ini FIFA memberikan slot sebanyak 9 tim yang akan lolos secara langsung, dan ada satu slot yang diberikan FIFA, yaitu slot playoff antar konfederasi. Yang ketiga ada konfederasi CONCACAF yang terdiri dari negara-negara di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, serta ada 3 negara dari Amerika Selatan, yaitu negara Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Konfederasi ini didirikan pada 18 September 1961 di kota Meksiko. Konfederasi ini memiliki kantor yang berpusat di kota New York, Amerika Serikat, dan beranggotakan sebanyak 41 asosiasi nasional. Pada konfederasi ini FIFA menyediakan slot sebanyak 3 slot secara langsung dan 2 slot untuk playoff antar konfederasi. Yang keempat ada konfederasi CONMEBOL. Konfederasi ini terdiri dari negara-negara di Amerika Selatan kecuali 3 negara yang telah ikut pada konfederasi CONCACAF tadi, yaitu negara Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis tadi. Konfederasi CONMEBOL ini didirikan pada 19 Juli 1916 dan menjadikan konfederasi benua paling tua yang ada di dunia, dan memiliki kantor yang berpusat di kota Leque, Paraguay. Konfederasi ini memiliki anggota paling sedikit dari 5 konfederasi lainnya, yaitu hanya memiliki 10 asosiasi nasional. Dan FIFA memberikan 6 slot secara langsung untuk konfederasi ini dan 1 slot playoff antar konfederasi. Yang kelima ada Oceania atau disebut juga dengan OFC. Konfederasi ini terdiri dari negara-negara yang ada di Pasifik yang beranggotakan sebanyak 13 anggota asosiasi nasional. Konfederasi ini didirikan pada tahun 1966 dan konfederasi ini memiliki kantor yang berpusat
di kota Auckland, Selandia Baru. Dan yang terakhir ada konfederasi AFC, yaitu konfederasi yang terdiri dari negara-negara di Asia. Negara-negara yang ada di Asia, Kepulauan Mariana, dan Australia. Konfederasi ini didirikan pada 7 Mei 1954 dan memiliki kantor yang berpusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Konfederasi ini didirikan di negara Filipina, tepatnya di kota Manila. Konfederasi ini beranggotakan sebanyak 47 asosiasi nasional. Dan FIFA pada kesempatan kali ini memberikan slot sebanyak 8 slot negara yang akan lolos secara langsung dan 1 slot playoff antar konfederasi. Jadi pada event kali ini FIFA menambah slot yang sebelumnya 32 tim dan sudah berjalan dari tahun 1998 sampai 2022 yang diadakan oleh Qatar kemarin, dan pada tahun 2026 yang akan mendatang ini FIFA menambah slot menjadi 48 tim. Dengan kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh timnas Indonesia agar bisa lolos pada ajang paling bergengsi yang diadakan 4 tahun sekali ini. Dan hal ini menjadi mimpi semua warga Indonesia. Dan pada ajang kualifikasi ini Sintayong membawa beberapa nama untuk memperkuat timnas Indonesia pada event kualifikasi ini, yaitu di kiper Sintayong memanggil nama seperti Martin Pas, ada Hernando Ari, Muhammad Adi Setio, dan ada Nadio Argawinata. Itu yang akan memperkuat timnas Indonesia di bagian kiper. Dan di bagian back, timnas Sintayong memanggil nama seperti Justin Hapner, Rizky Ridho, Wahyu Ferrari, Wahyu Prasetyo, Calvin Verdong, Jay Itzes, Sandy Walsh, Shane Patinama, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Nathan Jo. Itu yang memperkuat pertahanan. Dan yang akan memperkuat pada gelandang ada seperti Tom Haye, Ivan Jenner, Rizky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Dan beberapa pemain yang akan menjadi starter penyerang yaitu Egy Maulana Fikri, ada Witan, Dimas Derajat, Rafael Strike, Ragnar, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Langsung saja kita membahas format kualifikasi dari berbagai konfederasi, yaitu yang pertama ada konfederasi UEFA yang berjalan pada mulai dari
Maret 2025 dan sampai dengan Maret 2026. Dan kualifikasi kali ini akan diikuti sebanyak 55 negara yang akan merebutkan slot sebanyak 16 tadi. Yaitu ada negara Albania, seperti negara Albania, Kroasia, Denmark, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Polandia, Portugal, Serbia, Spanyol, Wales, Ukraina, kecuali negara Rusia yang ditangguhkan FIFA karena inflasi pada negara Ukraina. Jadi tidak bisa, pada kesempatan kali ini tidak bisa mengikuti kualifikasi. Yang kedua ada konfederasi CAF. Konfederasi ini menyelenggarakan kualifikasi mulai dari 15 November 2023 sampai dengan 18 November 2025 dan diikuti sebanyak 53 negara yang akan merebutkan slot sebanyak berapa ya tadi? 9 slot secara langsung dan 1 slot playoff antar konfederasi, yaitu negara-negara seperti Mesir, dan yang berikutnya konfederasi CONCACAF. Konfederasi ini melakukan ajang kualifikasi pada yang dimulai pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 8 November 2025 dan diikuti sebanyak 32 negara yang akan merebutkan slot sebanyak 3 slot yang akan lolos secara langsung dan 2 slot yang akan dimainkan di playoff antar konfederasi. Yang akan direbutkan seperti negara Panama, Costa Rica, Jamaika, dan yang berikutnya ada konfederasi CONMEBOL. Konfederasi ini yang berzona di Amerika tadi, yang memiliki anggota paling sedikit dan beranggotakan yang memiliki anggota paling sedikit dan menjadi konfederasi paling tertua tadi, yaitu yang akan diselenggarakan mulai dari 7 September 2023 sampai dengan 9 September 2025 yang hanya diikuti sebanyak 10 negara yang merebutkan cukup banyak ya, 10 negara dan merebutkan 6 slot secara langsung dan 1 slot antar konfederasi. Yang akan direbutkan negara seperti Argentina, Brazil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, Venezuela, Peru, Chili, Paraguay, dan Bolivia. Negara-negara yang menjadi langganan di Piala Dunia.
Yang berikutnya ada Konfederasi Oseania atau OFC tadi, yang akan diselenggarakan mulai dari 2 September 2024 sampai dengan Maret 2025, yang merebutkan slot sebanyak 1 slot yang akan lolos secara langsung dan 1 slot yang akan ikut playoff antar konfederasi, yang akan direbutkan seperti negara Samoa, Amerika, Kepulauan Tok, Fiji, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tahiti, Tonga, Vanuatu. Sebelumnya konfederasi ini juga dihuni oleh Australia, yang sebelum Australia pindah ke konfederasi AFC. Dan yang terakhir dan akan kita bahas lebih mendalam lagi yaitu konfederasi AFC. Konfederasi yang diikuti beranggotakan negara Indonesia ini yang akan diselenggarakan mulai dari 12 Oktober 2023 sampai dengan November nanti tahun 2025, yang terdiri dari 47 negara yang akan merebutkan slot sebanyak 8 tadi dan 1 slot playoff antar konfederasi. Pengundian kualifikasi gabungan putaran pertama dan kedua dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juli 2023. 20 negara tim peringkat teratas yang ada di zona Asia akan diberikan slot langsung pada babak kedua, sedangkan 20 tim yang masuk di babak pertama akan dibagi menjadi ke dalam 2 pot, dan masing-masing pot tadi akan berisi 10 tim dan diundi secara bergantian dari pot 1 kemudian pot 2 untuk membentuk pasangan. Tim dari pot 1 menjadi tuan rumah pada leg pertama dan tim dari pot 2 menjadi tuan rumah pada leg kedua. Pot 1, pot 2 dan pot ketiga untuk pengundian babak kedua masing-masing berisi tim peringkat dari 1 sampai 9, 10 sampai 18 dan 19 sampai 26. Sedangkan pot keempat berisi untuk 10 pertandingan babak pertama. 9 tim diambil terlebih dahulu dari pot 4 dan menempati posisi 4 masing-masing grup. Tim ke-10 dari pot 4 dipindahkan ke pot 3 dan selanjutnya diambil secara acak dari pot 3. Berikut adalah format kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang terdiri dari 5 babak yang telah diumumkan pada 1 Agustus 2022, yaitu yang pertama, babak pertama 20 tim peringkat 27 sampai 46 zona Asia akan bermain kandang dan tandang dalam 2 leg. 10 pemenang melaju ke babak kedua. Tim yang kalah terbaik akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Yang kedua, babak kedua yaitu
terdiri dari 36 tim yang memiliki peringkat dari 1 sampai 26 zona Asia dan 10 pemenang babak pertama tadi yang akan dibagi menjadi 9 grup yang terdiri dari 4 tim. Kedua tim akan bermain melawan satu sama lain dengan sistem kandang dan tandang. 9 juara grup dan runner up grup melaju ke babak ketiga dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Babak ketiga yang terdiri dari 18 tim dari babak kedua yang akan dibagi menjadi 3 grup yang terdiri dari 6 tim. Kedua tim akan bermain melawan satu sama lain dengan sistem kandang dan tandang. 2 tim teratas dari setiap grup pada babak ketiga ini akan langsung lolos ke Piala Dunia. Tim peringkat 3 dan keempat pada babak grup ronde ketiga ini akan melaju ke babak selanjutnya atau babak keempat. Nah, babak keempat sendiri memiliki 6 tim peringkat ketiga dan keempat pada babak ketiga sebelumnya tadi yang dibagi menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Tim akan bermain melawan satu sama lain satu kali di salah satu tempat di mana pemenang tiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia, sedangkan runner up tiap grup akan melaju ke babak selanjutnya atau babak kelima. Nah, pada babak kelima ini runner up grup di babak keempat tadi akan bertanding kandang dan tandang ke dalam 2 leg untuk menentukan perwakilan Asia di playoff antar konfederasi. Nah, berikut saya akan membacakan statistik timnas Indonesia pada babak pertama. Pada babak pertama, Indonesia melawan Brunei Darussalam yang diadakan 2 leg, yaitu pada leg pertama yang diadakan di Brunei Darussalam, Indonesia menang sebanyak 6-0, dan pada leg kedua yang diadakan di Indonesia menang sebanyak 6-0 lagi dan memiliki agregat sebesar 12-0 dengan Brunei Darussalam. Dengan hasil ini Indonesia secara langsung lolos ke babak kedua, yaitu menjadi satu grup dengan yang pertama Irak, yang kedua Vietnam, dan yang ketiga Filipina, dan ada Indonesia. Pada grup ini Indonesia mendapatkan hasil akhir sebanyak 10 poin dan menempati peringkat kedua yang otomatis lolos ke ronde ketiga. Pada babak ini Indonesia saat melawan Irak mendapatkan agregat yaitu 5-1, dan saat melawan Vietnam Indonesia mendapatkan agregat sebesar 3-0 dengan kemenangan Indonesia, dan saat melawan Filipina Indonesia mendapatkan agregat yang sama. Dan pada saat ini Indonesia sedang menjalani babak kualifikasi ronde ketiga yang beranggotakan grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Pada saat ini sementara Indonesia menempati peringkat ketiga
dengan 6 kali main, 1 kali menang, 3 kali seri, dan 2 kali kalah, dengan mencetak gol sebanyak 6 gol dan kebobolan sebanyak 9, dan mendapatkan poin sebesar 6 poin. Mohon maaf, saya akan membacakan kembali perjalanan Indonesia pada babak kedua tadi, yang menempati grup F yang beranggotakan Irak, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Indonesia mendapatkan hasil akhir menjadi runner up dengan 6 kali main, 3 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah, dengan mendapatkan poin akhir 10 poin, yaitu Indonesia kalah dengan Irak sebesar agregat 7-1, dan menang dengan Vietnam sebesar agregat 3-0, serta agregat dengan Filipina sebesar 3-1. Berikutnya adalah beberapa target Coach Sintayong dan PSSI pada timnas Indonesia. Berikut target PSSI, yaitu Bapak Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia harus masuk 4 besar di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Pelatih Sintayong diminta sama PSSI untuk menyiapkan timnas supaya bisa lolos ke dalam 4 besar pada grup ronde ketiga ini. Dan berikut adalah target dari Coach Sintayong untuk timnas. Coach Sintayong menargetkan timnas Indonesia untuk tembus sebesar 100 besar pada ranking FIFA. Dan pada kali ini timnas Indonesia masih menempati peringkat 130 dunia dan 23 di Asia. Sekian penjelasan dari saya mengenai Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.